Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan? Ayo kita pelajari bersama. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantara, dan Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929. PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubah nama PPI menjadi PPII. PPII kepanjangannya Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsarkoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyonya Emma Puradiredja. Membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, pada halaman 71, coba perhatikan tabel berikut ini. Apakah ada perbedaan pada tulisan di kolom kosakata baku dan kolom kosakata tidak baku? Nah, sekarang kita cari tahu arti dari kata-kata yang sudah kita temukan pada tabel ini. Untuk kata pada tabel ini hanya berbeda bentuk tulisannya ya, tapi untuk arti kata itu sama saja artinya. Nah, berikut ini arti kata dari tulisan pada tabel tadi ya. 1. Kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi politik, sosial, profesi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Muktamar, rapat besar. 2. Istri. Arti kata istri adalah perempuan yang telah menikah atau yang bersuami. 3. Modern. Modern artinya terbaru, mutakhir, sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. 4. Mengubah. Mengubah artinya menjadikan lain dari semula atau berbeda dari yang terdahulu ya. Nah, 5. Perserikatan. Perserikatan artinya perkumpulan, ikatan atau perhimpunan. Nah, masih pada halaman 71, di situ ada beberapa pertanyaan mengenai Kongres Perempuan Indonesia. Nah, langsung saja ya kita bahas soalnya dan jawabannya. Soal yang pertama,
Kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali, pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia 1. Tanggal 20 sampai 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia 2 di Jakarta. Terus Kongres Perempuan Indonesia 3 itu berlangsung di Bandung ya, tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Nah, untuk Kongres 1 atau Kongres yang pertama itu dilaksanakan di Yogyakarta. Terus untuk Kongres yang kedua itu dilaksanakan di Jakarta. Dan untuk Kongres yang ketiga itu dilaksanakan di Bandung. Nah, kemudian soal yang ketiga, siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia? Nah, Kongres diikuti wakil berbagai organisasi wanita. Nah, selanjutnya untuk soal yang keempat, apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia 1? Nah, apa hasil dari Kongres Perempuan Indonesia 1 ya? Jawabannya, Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Lalu soal yang kelima, apa hasil Kongres Perempuan 2? Jawabannya membahas masalah perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Nah, kemudian soal yang keenam, apa hasil Kongres Perempuan 3? Hasil Kongres Perempuan 3 itu membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam Kongres tersebut disetujui RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Nah, berikutnya bisa kita lihat lirik lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Nah, jika kalian ingin tahu bagaimana cara menyanyikan lagunya, kalian bisa cari aja di YouTube ya. Tinggal ketik judul lagunya, nanti akan muncul video-video yang membawakan lagu Tanah Airku. Nah, kalian bisa belajar di situ. Nah, lagu Tanah Airku adalah lagu nasional. Lagu ini menceritakan tentang keindahan alam Indonesia dan sebuah kecintaan seseorang terhadap tempat tinggal yang ditempatinya dan seseorang yang sangat menghargai tanah kelahirannya. Nah, meskipun banyak negeri yang sudah dia jalani dan yang sudah pernah dia singgahi, tapi kampung halaman tempat dia lahir baginya adalah yang selalu membuat dia senang. Dan dia tidak akan pernah melupakan tanah kelahirannya yang sangat dia banggakan ini, yaitu tanah kelahirannya Indonesia. Nah, jadi lagu ini itu mengajarkan kita untuk mencintai tanah kelahiran kita, ya. Mengajari kita untuk mencintai negara kita. Tahukah kamu kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dengan demikian, perkembangan dan pelestarian kebudayaan nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah merupakan salah satu cara karena kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional.
Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional yang lain adalah sebagai berikut. 1. Secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. 2. Kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. 3. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran, misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. 4. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. 5. Mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Nah, jika suatu hari nanti kalian ingin mempelajari kesenian dari daerah lain, itu bagus untuk dilakukan karena selain menambah pengetahuan, juga akan menambah pengalaman, serta yang lebih bagus lagi, akan menambah rasa persatuan dan kebanggaan akan berbagai macam budaya yang ada di negara kita ini. Selain itu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman hanya karena salah satu teman sekelas kita berasal dari suku yang berbeda ataupun dari daerah asal yang berbeda dari kita. Akan lebih baik jika kita hidup rukun dan damai dalam berteman. Menjalin hubungan pertemanan yang baik akan membuat hubungan sosial kita menjadi lebih baik. Jangan suka mencari musuh, lebih baik suka mencari teman saja. Apa kalian ingat upacara bendera di sekolah dilaksanakan setiap hari apa? Ya, upacara bendera di sekolah dilaksanakan setiap hari Senin ya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harusnya menghargai jasa pahlawan kita yang sudah berjuang memerdekakan negara tercinta kita ini. Mereka berjuang dengan bertumpah darah pada saat itu. Jadi, kita jangan sampai malas. Jadi kita jangan sampai malas ya mengikuti upacara bendera. Cuma sebentar aja kok itu. Nah, apa kalian ingat tanggal berapa kemerdekaan negara Indonesia? Ya, yang menjawab tanggal 17 Agustus 1945. Jawabannya benar ya. Apakah kalian setuju jika mempelajari bahasa asing? Bahasa asing itu contohnya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Sebenarnya mempelajari bahasa asing itu bagus agar nanti pas kita ke luar negeri, kita jadi mudah berkomunikasi dengan orang luar negeri. Biasanya, bahasa yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi dengan negara lain adalah bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, kalau bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Dalam negara kita, itu ada berbagai macam bahasa ya, dari masing-masing daerah kita itu ada berbagai macam bahasanya. Ada bahasa Banjar, ada bahasa Dayak, ada bahasa Jawa, dan masih banyak lagi ya yang lainnya, itu masih banyak lagi. Jadi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Makanya biasanya jika kita ingin keluar daerah itu kita harus memakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang di luar daerah kita. Maksudnya untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di daerah sana gitu. Tapi sebelum belajar bahasa asing, perbaiki dulu tata cara berbahasa Indonesia kita ya secara baik dan benar. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga mudah dipahami ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.